Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar ya, teman-teman yang nanyain di kolom komentar. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, langsung ya. Kita jawab beberapa pertanyaan. Nah, ini tuh dari video apa? Yang tips mulai berjualan di GoFood biar banyak orderan maksudnya. Halo Kak, izin bertanya. Jika produknya es buah coklat atau disebutnya purple, tempat packingannya pakai styrofoam, bagaimana tuh Kak? Apakah ada saran tempat packing yang lebih bagus Kak? Mohon jawabannya, terima kasih Kak. Oke. Es buah kulkul ya, tadi saya udah nge-search gitu ya, maksudnya itu kayak buahnya dicelup sama coklat gitu. Saran saya sih saat ini jangan pakai styrofoam ya, maksudnya nggak, setahu saya kurang bagus ya sekali satu pakai styrofoam. Mendingan, apalagi itu kan buah pakai coklat ya, ada topping-toppingnya, kadang sprinkle ya. Saran saya kemasannya pakai plastik atau yang transparan, jadi begitu dibawa atau dipegang aja tuh udah kelihatan. Itu kan udah jadi, namanya apa ya, branding gitu, nyari perhatian, itu apa jualannya ya kan, kayaknya enak, coklat, buah kayak gitu-gitu, yang seger kayak gitu-gitu ya. Jadi saran saya adalah pakai plastik atau kemasan yang transparan. Pertanyaan berikutnya dari yang video cara daftar GoFood atau GoBiz tahun 2024 tanpa ribet, cuma HP. Kak, kalau misalnya kita pindah tempat usaha nanti ya, bisa diganti nggak alamatnya Kak? Oke, ini sebetulnya udah banyak juga yang nanyain, kalau misalnya nanti kita jualannya di sini Kak, nanti terus pindah, bisa diganti nggak sih alamatnya? Jawabannya adalah bisa banget, nggak masalah. Nanti tinggal aja ubah di titik lokasinya aja. Kalau nggak salah saya udah ada kok videonya ya, cara ubah menu, tempat, lokasi usaha, dan ganti nama gitu ya. Kalau nggak salah saya videonya udah ada. Nanti saya cari, saya share ya hasil linknya. Yang berikutnya, cari video cara daftar GoFood atau GoBiz tahun 2023 tanpa ribet juga sama HP. Pertanyaannya adalah dari, kok aku nggak bisa pas foto iktp dan wajah selalu tertolak karena sudah terdaftar padahal belum pernah daftar. Oke, ya ini memang ada banyak juga beberapa yang nanya kayak gitu ya. Maksudnya Kak, saya kok tiap daftar adalah selalu ditolak karena dibilangnya udah pernah daftar padahal belum pernah daftar. Nah, ini saya sebetulnya juga bingung ya jawabnya. Itu kan bisa aja error sistem entah gimana dia bilangnya udah terdaftar padahal enggak. Kalau misalnya gitu, coba dulu cara pertama adalah pakai HP atau device lain pas daftarnya. Maksudnya pinjemlah HP orang dulu buat daftarnya aja gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, berarti teman-teman bisa daftarnya pakai ID atau kerabat yang lain. Ya, pakai ID lain, pakai ID yang lain. Misalnya pakai kerabat, keluarga, saudara, bapak, ibu atau orang tua gitu ya. Pakai ID-nya mereka untuk daftar si GoBiz. Kalau itu nggak bisa juga. Oke, pertanyaan berikutnya sama masih dari video cara daftar GoBiz tahun 2024 tanpa ribet. Wah, tadi videonya dari tahun 2023 malah. Salam Bang, kalau lokasi usaha saat ini yang mau didaftarkan GoFood berupa domisili, bisa ngaruh gagal atau tidak? Tidaknya enggak ya, karena alamat KTP berada jauh di pedalaman contohnya. Ini juga ada beberapa yang nanya, selama itu masih kebaca di Google Maps, selama itu masih ada di titik lokasinya, selama bisa ya pas daftar ke titik lokasi usahanya itu bisa ketemu ya tepat, setahu saya nggak masalah. Tapi ya gimana pun ya coba aja dulu Kak. Setahu saya sih itu nggak masalah. Yang penting pas di saat daftarin lokasi usaha itu, titik lokasinya itu harus tepat. Nah, yang berikutnya masih sama dari video cara daftar GoFood GoBiz tahun 2024. Assalamualaikum Bang, bantu bimbingannya Bang, kenapa layanan GoCashier saya nggak muncul di tampilan GoBiznya? Ketika sudah klik bayar, nggak ada tampilan untuk diarahkan ke GoCashier, yang ada hanya ke ID QRIS-nya langsung. Semoga bantu untuk direspon, terima kasih. Oke, ini sebetulnya kenapa layanan GoCashier nggak ada ya? Harusnya sih ada ya. Maksudnya gini, di saat pertama kali kita daftar GoFood itu otomatis si GoBiznya itu harusnya udah ada. Itu udah termaksud GoPay, GoCashier itu udah termaksud. Nah, kalau ini nggak ada, mungkin teman-teman, karena saya belum pernah ngalamin kejadian seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke kolom bantuan. Jadi kan di GoBiz itu ada kolom bantuan. Nah, di situ bisa nanya dan bisa cari tahu kenapa. Gitu ya. Jujur saya belum pernah ngalamin kasus ini, jadi saya agak bingung jawabnya. Maaf ya. Oke.
dari video yang jualan di GoFood apakah harus pakai stroke atau printer. Bang, kalau GoBis mau ditutup, kalau cuma data seluler dimatiin doang bisa nggak? Biar simple, misalnya mau tutup 15 menit, matiin aja datanya. Apa harus dari aplikasinya aja? Nah, ini jangan ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau tutup, misalnya kayak ibu-ibu biasanya mau jemput anaknya dulu, mau apa dulu ya kan itu. Jangan dimatiin selulernya, tapi tokonya yang dimatiin. Maksudnya gini, di GoBis itu ada aplikasi ada toggle-nya untuk buka tutup. Jadi kayak misalnya teman-teman mau tutup dulu 15 menit, atau misalnya stoknya habis, mau diri ini dulu, dimatiin dulu, tutup aja dulu, tutup 30 menit atau tutup 1 jam. Selesai ada kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya dimatiin dari si seluler ya, otomatis kan status tokonya teman-teman kan masih ada nih. Nah, nanti tuh takutnya kalau ada orderan masuk, tapi teman-teman nggak ada di tempat, kasihan, itu driver ya udah kasihan, pelanggan juga udah pesen kasihan, itu malah jadi experience, jadi pengalamannya tidak baik. Bahkan teman-teman bisa di-ban atau dihukum ya karena dikasih orderan tapi kok nggak standby, nggak siap gitu ya. Jadi jangan pernah mau ninggalin toko, atau bahkan nih teman-teman tutup, misalnya tutupnya harusnya jam 6 tapi teman-teman tutup jam 5 lebih cepat ya, tapi lupa dimatiin atau ditutup tokonya, itu juga bahaya, takutnya masih ada orderan. Itu bakal ngebikin si aplikasinya ke-ban itu artinya apa? Teman-teman bisa susah nanti dapat orderannya lagi. Oke? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan ya, mendingan ditutup sementara aja dulu. Itu ada kok di aplikasi GoBis ya. Oke. Nah, sama masih dari video jualan di GoFood apakah harus pakai stroke atau printer ya. Bang, cara masarinnya bang, itu cara masarinnya ini maksudnya promonya ya. Oke, kalau mau di GoFood, mau di GrabFood atau aplikasi apapun, nomor satu saran saya adalah pakai promo ya teman-teman. Karena contohnya gini, mau teman-teman punya produk seenak apapun ya, sebagus apapun, tapi kalau misalnya orang nggak ada yang tahu, ya gimana kita mau jualan, gimana mau laku, susah gitu ya. Jadi teman-teman ya usahakan, kata kuncinya gini, biar orang-orang pada tahu dulu produknya teman-teman. Gimana tuh caranya? Ya entah dengan promo, entah memberikan ke KOL ya, ke para Instagram atau ke teman-teman, biar orang cobain dulu produknya gitu. Istilahnya pangkas dulu profitnya kalau kurang lebih ya kan, atau mungkin ada dana marketing atau apa, bikin iklan dan lain-lain. Yang penting orang-orang tahu dulu produknya teman-teman gitu, biar tahu produk teman-teman baru tuh. Tahu aja tuh belum cukup ya, kadang-kadang kan mereka belum tentu juga nyobain. Oke? Ya, jadi usahakan adalah kata kuncinya, cara masarinnya adalah orang-orang tahu produknya teman-teman, dan lebih lagi bisa nyoba dulu produk teman-teman. Salah berarti dua ya, selain tahu dan nyoba. Karena tahu belum tentu dia mau nyobain. Kita ambil kopi dulu ya. Jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, yang berikutnya dari video cara ubah nama outlet, email, dan rekening. Tuh, kan ada videonya cara ubah nama outlet, email, dan rekening. Ini lokasi juga bisa, ya kan? Pertanyaan, tombol ubah belum muncul. Maksudnya tombol ubah belum muncul gitu. Maksudnya bagaimana itu solusinya? Ya sama ya, kalau kayak tadi kayak gitu, coba aja teman-teman hubungi bantuan ya. Di situ bisa ditanya kenapa belum muncul. Oke. Nih yang terakhir kali ya. Oke. Dari video yang vlog Kopi Moyan, video baru nih. Vlog Kopi Moyan perbedaan pagi dan sore hari. Bukan pertanyaan sih, ini lebih tepatnya statement. Pengen nyobain ke Bandung, review makanannya enak-enak katanya. By the way Pak, kalau antri sepanjang ini terus di saat makan mau nambah menu bisa, bagaimana caranya? Jadi maksudnya biar nggak ngantri lagi. Dan kalau datang di atas jam 11 masih bisa pesan menu sarapan atau enggak? Oke, di saat lagi misalnya udah pesan karena antrian panjang gitu ya. Udah pesan, udah duduk lagi makan mau nambah. Sebetulnya itu nggak usah antri lagi, teman-teman tinggal panggil aja servis atau kru kita untuk namanya pesan tambahan. Nanti itu dia akan nyamperin dan dia akan bisa pesan langsung di situ. Jadi nggak usah ngantri lagi. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tengah-tengah lagi makan mau nambah, tinggal panggil aja servis atau kru, waiter atau kru ke kita untuk minta tambahan. Terus kalau datang di atas jam 11 masih bisa pesan menu sarapannya atau enggak? Bisa banget gitu. Bahkan di atas jam 10 itu kita ada namanya menu brunch, menu-menu yang lebih berat gitu, kayak ada nasi ya, ada nasi chashu, ada mie pasta, ada nasi daging kayak Yoshi itu ya kan, kayak gitu-gitu ya. Jadi buat 10. Bahkan sekarang di bulan ini, dari bulan Desember ya, Desember akhir sama Januari ini
kita ada menu baru namanya menu cuanki. Nah, itu juga sama, baru ada jam 10. Oke, gitu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kita karena takutnya kepanjangan. Jadi tadi beberapa pertanyaan dulu kita cicil-cicil. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan di share karena siapa tahu ada yang membutuhkan buat teman-teman yang mau mulai usaha, baru mulai mau jualan ya, siapa tahu aja ada yang membutuhkan. Dan seru sih kayaknya kalau misalnya di Bandung ada teman-teman 5-7 orang atau 10 deh gitu ya, mau saya sharing-sharing, kita sharing-sharingnya tentang usaha kuliner, cara mulai usaha kuliner itu seperti apa, boleh banget, nanti saya fasilitasi tempat di Kopi Moya ya. Ya paling beli makan minum aja lah gitu, nggak usah bayar sayangnya, nggak usah dulu gitu, kecuali kalau beda yang mau konsultasi, memang benar-benar mau bikin satu tempat makan minum, coffee shop atau apa, itu ada beda lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.